Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas motor matic dari Yamaha yang beberapa waktu lalu baru saja hadir. Ini adalah generasi terbaru dari Yamaha Aerox. Namanya Yamaha Aerox Alpha. Nah, bagaimana sih spesifikasi motor ini dan apakah layak untuk dibeli? Simak videonya sampai selesai. Saya akan bahas menurut beberapa poin berikut ini. Desain Yamaha Aerox Alpha ini dibanding model sebelumnya jauh lebih sporty, di mana dari bentuk bodinya mirip garis desain sport R series-nya Yamaha. Bodi depan lebih agresif dan ada detil semacam winglet di bawah lampu. Lalu bodi sayap menyerupai bodi fairing R series. Bodi tengah mirip bentuk sasis R series. Serta bodi belakang juga mirip bodi belakangnya R series. Jujur ini sangat keren menurut saya. Gak heran sih motor ini jadi salah satu favorit terutama anak-anak muda. Untuk lampu secara teknologi dibandingkan model sebelumnya jauh lebih canggih. Karena selain sudah full LED, tapi ada juga LED proyektor di bagian lampu depan. Dan bentuk proyektornya berbentuk kotak, tidak mengikuti bentuk rumah lampunya. Kesannya jadi lampu modifikasi. Lalu di bagian DRL atau lampu alisnya kini lebih pendek namun lebih tebal. Ini kok seperti lampunya di motor lain ya? Ada yang bisa tebak kira-kira motor apa? Dan untuk seinnya sekarang pindah ke atas. Tapi jujur saya lebih suka penempatannya di bawah seperti generasi sebelumnya. Dan untuk lampu belakang ini juga saya suka. Bentuknya lebih besar dan lagi-lagi mirip lampu belakang R series. Lebih cocok sih ini ketimbang sebelumnya karena proporsinya lebih pas dengan bodi yang juga besar. Lalu untuk sen belakang penempatannya sama dengan generasi sebelumnya, yaitu di bagian spakbor. Bedanya yang sekarang sudah LED dan bentuknya sangat mirip dengan New MT25 atau motorsport Yamaha lain yang sudah LED, namun dengan bentuk yang lebih kecil. Sepertinya ini akan jadi incaran orang-orang untuk memodifikasi sen motor mereka dengan sen Aerox Alpha ini jika harganya lebih murah dari sennya MT25 baru. Untuk dimensi Aerox Alpha ini sekilas memang masih tidak jauh beda dengan generasi sebelumnya. Mempunyai panjang 1980 mm, lebar 710 mm, tinggi 1170 mm. Jarak sumbu roda 1350 mm, jarak terendah ke tanah 145 mm, tinggi jok 790 mm. Berat dari yang paling ringan 124 kg dan paling berat 130 kg, tergantung tipe. Kapasitas tangki bahan bakar 5,5 liter. Ya memang dibanding sebelumnya sedikit lebih lebar dan lebih berat. Untuk panel info Aerox Alpha ini sama dengan sebelumnya, pakai digital monokrom. Namun di Aerox terbaru ini untuk tipe tingginya sudah pakai TFT. Hampir sama dengan saudaranya yang NMAX Turbo. Bedanya ini hanya pakai satu layar. Bisa juga untuk menampilkan navigasi, namun di Aerox ini hanya model arah saja. Tidak full peta seperti NMAX. Dan seperti motor-motor Yamaha lain, panel info ini juga bisa dikoneksikan ke smartphone untuk menampilkan notifikasi telepon atau pesan. Bahkan bisa menampilkan nama dan nomor handphone pemanggil. Dan untuk rumah panel infonya ini juga unik, karena lebih tegak dari sebelumnya. Dan terkesan ini tidak terintegrasi. Dan kelebihan dari penempatan layar lebih tegak membuat info di layar bisa terlihat lebih jelas, terutama di siang hari, karena tidak menghadap langsung ke sinar matahari, serta lebih terhindar dari sunburn. Lalu fitur lain di panel info ini bisa otomatis menjadi latar terang atau gelap tergantung kondisi pencerahan sekitar. Dan bentuk tampilan infonya bisa dirubah dengan 3 model. Mode standar, dinamis, maupun sport. Untuk tombol-tombol yang ada di bagian stang ini sama halnya dengan saudaranya yaitu NMAX Turbo. Sebelah kanan ada tombol untuk fitur stop start system, starter, dan hazard. Nah untuk sebelah kiri sangat banyak tombol terutama tipe tertinggi. Ada tombol menu di bagian jangkauan jari telunjuk untuk merubah mode berkendara, baik itu mode town ataupun mode sport. Kemudian ada tombol untuk mengatur menu di panel info. Ada tombol atas bawah, konfirmasi, dan tombol kembali atau home.
Lalu ada tombol untuk mengoperasikan fitur Y-Shift. Yang lainnya ada tombol umum, yaitu lampu dekat dan jauh, sein, serta klakson. Untuk kunci di Aerox Alpha ini punya dua macam. Ada smart key atau keyless di hampir semua tipe, dan ada yang masih pakai kunci konvensional di tipe terendahnya. Untuk yang kunci konvensional dilengkapi penutup magnet tambahan, sedangkan yang smart key dilengkapi remote. Di bagian area knocknya juga ada dua tombol yang digunakan untuk membuka jok dan tutup tangki bahan bakar. Untuk mesin, Aerox Alpha ini juga punya kesamaan dengan NMAX Turbo. Ya memang basisnya sama sih, dan dia menggunakan dua tipe mesin. Untuk tipe rendahnya masih pakai basis mesin generasi sebelumnya atau sekarang dipakai di Lexi terbaru. Sedangkan yang tipe mesin tingginya punya tambahan fitur. Yang paling utama yaitu YE CVT, di mana pada bagian puli CVT menggunakan penggerak elektrik, tidak seperti motor matic umumnya yang pakai roller. Untuk spesifikasinya sama persis dengan Yamaha NMAX Turbo, berkapasitas 155,09 cc, SOHC 4 katup berpendingin cairan. Dengan ada fitur VVA yang membuat tarikan atasnya lebih nendang. Diameter kali langkah 58 x 58,7 mm. Rasio kompresi 11,6:1. Tenaga 15,4 PS di 8000 rpm dan torsi 14,2 Nm di 8000 rpm. Untuk kapasitas penggantian oli rutin di mesin yang biasa 0,9 liter, yang pakai YCVT 1 liter. Mesin ini juga ada riding mode dan juga Y-Shift, jadi bisa menghasilkan sensasi motor manual. Untuk rangka, Aerox Alpha ini menggunakan tipe underbone, sama dengan generasi sebelumnya. Namun di generasi baru ini terdapat rangka tambahan di bagian tengah yang membuat lebih kokoh dan memperkecil adanya fitur lipat. Paham kan maksud saya? Untuk kaki-kaki Aerox Alpha ini menurut saya perubahannya sangat positif, karena rem belakang sekarang sudah pakai cakram. Akhirnya, Yamaha mau memperbaiki fitur dari generasi sebelumnya yang banyak dihujat netizen. Kemudian shock breaker depan punya diameter asnya lebih besar dengan 30 mm. Lalu dilengkapi fitur ABS di tipe menengah ke atas. Serta ada traction control untuk tipe tingginya. Suspensi belakang dilengkapi tabung untuk tipe menengah ke atas. Untuk tipe terendahnya tanpa tabung tambahan. Ban pakai ukuran 110/80 di depan dan 140/70 di belakang. Namun sayang sekali, mungkin sudah menjadi kebiasaan Yamaha ya, karena untuk bentuk velgnya masih sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Untuk bagasi, Aerox Alpha ini di kelasnya punya kapasitas terbesar dengan 24,5 liter. Meskipun sedikit lebih kecil 0,5 liter dari NMAX, tapi masih bisa dibilang besar. Sangat memadai jika kita menaruh barang bawaan di bagasi ini. Helm pun juga bisa masuk. Nah, untuk bagian depan ada laci di sebelah kiri saja, model tertutup. Di dalamnya ada colokan charger smartphone yang sudah tipe A. Untuk ergonomi, Aerox Alpha ini secara garis besar masih tidak jauh beda dengan sebelumnya. Untuk sebuah motor matic termasuk sporty. Ditambah lagi di generasi terbaru ini ada tambahan opsi pijakan kaki, yaitu kaki bisa diposisikan meneguk ke belakang ala motor sport to land. Ya, meskipun lebar pijakannya nggak terlalu besar, setidaknya ada tambahan opsi lah. Mungkin sengaja dibuat tidak lebar supaya tidak mengganggu kaki ketika memijak ke tanah. Untuk ergonomi penumpang juga tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Posisinya lebih tinggi dari pengendara serta joknya tidak selebar dan setebal bagian pengendara. Untuk varian Aerox Alpha ada 4 tipe. Tipe terendah ada tipe standar dengan 4 pilihan warna. Silver yellow, matte blue, red, dan black. Lalu di atasnya ada tipe Cyber City yang sekarang ada 2 pilihan warna. Warna bunglon dan juga ada warna matte blue yellow. Kemudian ada tipe turbo dan turbo ultimate. Masing-masing hanya ada 1 pilihan warna yaitu matte dark gray. Perbedaan detail keduanya ada pada warna windshield dan bentuk cover knalpot. Tipe turbo pakai windshield warna hitam smoke, sedangkan tipe turbo ultimate pakai smoke orange. Dan untuk perbedaan bentuk cover knalpotnya bisa lihat gambar berikut ini. Nah, untuk tipe turbo ultimate ada tambahan damper di rangka.
yang bertujuan agar handling motor ini jadi lebih stabil. Untuk harga Aerox Alpha menurut website resmi Yamaha Motor Indonesia on the road Jakarta, tipe standar di harga Rp29.900.000, tipe Cyber City di harga Rp33.990.000, tipe turbo di harga Rp39.550.000, dan tipe turbo ultimate di harga Rp41.730.000. Nah, kesimpulan dari Yamaha Aerox Alpha ini adalah motor ini secara desain jauh lebih sporty. Lampunya semakin modern dan juga sporty, fitur semakin lengkap. Hanya satu yang disayangkan yaitu desain velgnya yang masih sama dengan sebelumnya. Lainnya sih hampir susah dihujat. Penilaian saya dari 1 sampai 10, saya nilai 9. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.